Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah berkenan menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan jejak-jejak sejarah di Nusantara. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari 9 kecamatan, 75 desa, dan 23 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Labuhan Batu adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir. Untuk melihat sejarah Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan Batu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa, serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dua kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribu kota di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribu kota di Labuhan Bilik. Pada zaman dahulu, Kepulauan Sumatera memiliki sistem pemerintahan yaitu kerajaan atau kesultanan yang tersebar di berbagai wilayah. Seperti halnya di Sumatera bagian utara, terdapat satu kesultanan yang bernama Kesultanan Bilah. Kesultanan Bilah terletak di Kabupaten Labuhan Batu atau tepatnya di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir yang berdiri sekitar tahun 1630. Kawasan tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Kabupaten Labuhan Batu. Asal-usul Kesultanan Bilah sendiri berasal dari keturunan Raja Pagaruyung bernama Saifuddin yang mempunyai 3 anak bernama Sultan Bataraguru Pinayungan, Putri Lenggani, dan Sultan Bataraguru Payung. Kepergian mereka menuju Sumatera Timur lambat laun. Mereka menjadi raja di daerah tersebut karena kehebatannya. Penamaan Kesultanan Bilah diambil dari kata bilah yang bermakna sebilang atau sepotong pohon, yang berasal dari pohon nibung yang banyak tumbuh di pinggiran sungai Bilah. Masyarakat setempat sering menyebut pohon ini dengan nama bilah nibung atau bilah rotan. Dengan sebutan itu kemudian asal mula penamaan Kesultanan Bilah dan juga sungai Bilah. Sungai Bilah rupanya memiliki peranan penting bagi Kesultanan Bilah karena selain sungai terbesar di wilayah Labuhan Batu yang bermuara ke Selat Malaka, melainkan juga sebagai jalur perdagangan dan penghubung dengan wilayah lain. Sungai ini menjadi satu-satunya sarana mobilitas masyarakat setempat yang didominasi suku Melayu. Berdiri pada abad 17, Kesultanan Bilah merupakan salah satu kesultanan yang cukup tua di wilayah Sumatera Utara, yakni berdiri sekitar tahun 1630 oleh Sultan Tahir Ingra Alam. Ia memiliki darah keturunan dari Kesultanan Pinang Awan yang berada di kota Pinang. Berdiri sebagai kesultanan Islam, Kesultanan Bilah rupanya juga ikut terlibat dalam penyebaran agama Islam di wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Sultan Tahir Ingra Alam, penyebaran agama Islam sudah menyebar ke wilayah Panai dan kota Pinang. Penyebaran agama
agama Islam oleh Kesultanan Billah terbilang cukup efektif. Hal ini terbukti sudah mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat lokal. Tak heran saat ini wilayah Kabupaten Labuhan Batu mayoritas beragama Islam. Masa kejayaan sejarah Kesultanan Billah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara tahun 1630 sampai tahun 1945, karya Mila Ningsih DKK. Kesultanan Billah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Tengku Musa gelar Sultan Bidar Alamsyah. Pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda bersandar di kampung Labuhan Batu dan membuat tempat perdaratan dari batu beton yang kemudian menjadi tempat singgahnya kapal-kapal dari berbagai daerah. Di tahun yang sama Kesultanan Billah tunduk kepada Belanda. Pada masa pemerintahan Tengku Musa juga menguasai beberapa daerah seperti Rantau Prapat. Kondisi kejayaan Kesultanan Billah terlihat dari aspek pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Salah satu contohnya pada aspek pemerintahan, Kesultanan Billah mampu menambah daerah kekuasaannya, di antaranya Kerajaan Rantau Prapat, Kerajaan Nga9, dan Nga10. Masa keruntuhan Kesultanan Billah terjadi pada tahun 1945 atau bertepatan dengan proklamasi dan terjadi pembantaian serta adanya revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1946. Keruntuhan Kesultanan Billah sendiri pada masa pemerintahan Sultan Adil Bidar Alamsyah, karena pada saat itu Kesultanan Billah tidak memiliki pengaruh dan tidak menjalankan pemerintahannya. Selain itu, terbunuhnya keturunan terakhir atau putra dari Sultan Adil Bidar Alamsyah bernama Tengku Murad. Selain itu, faktor keruntuhannya lainnya adanya perebutan tahta antar keturunan Raja Nulong atas Kesultanan Billah. Kemudian adanya hubungan pernikahan antara kepala daerah dengan keluarga kesultanan, memicu terjadi konflik internal yang menyebabkan mundur atau runtuhnya sebuah pemerintahan. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sampai bertemu kembali dalam video Jawa Buana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.